terakhir Putri Indonesia 2015, Miss Universe pada bulan Desember 2015. Setelah dari pengalaman ini, aku cukup aktif untuk pariwisata Indonesia. Sempat juga keliling Indonesia untuk diving, terus belajar banyak budaya-budaya Indonesia juga gitu. Jadi hubungannya dengan pariwisata sangat erat sekali ya, karena aku banyak ketemu orang-orang di daerah baru, aku belajar bagaimana karakter mereka dan budaya mereka gitu. Tentunya itu membuat aku semakin cinta kepada Indonesia. Kalau sekarang aku kesibukannya keliling Indonesia untuk jet ski ya, mengelola jet ski safari Indonesia yang sekarang ada di Jakarta, Semarang, Jepara, Bali, dan juga baru buka di Belitung. Kita pengen memberikan fasilitas untuk teman-teman yang ingin menikmati pulau-pulau indah di Indonesia. Nah, ketika kalian berlibur di 5 kota ini, kalian bisa menikmati keindahan pulau-pulau di Indonesia menggunakan jet ski via laut pastinya. Kalau mau ditanya kondisi pariwisata di Indonesia, sebenarnya kita punya kekayaan alam yang nggak kalah sama negara-negara lainnya gitu. Karena aku juga banyak traveling ke negara-negara maju, dan kalau mau dibandingin kekayaan alam kita itu bener-bener nggak kalah deh gitu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik dan bagaimana kita bisa mempromosikannya dengan baik agar orang-orang di seluruh dunia mau mengunjungi Indonesia berkali-kali dan mereka amazed dengan keindahan alam di Indonesia. Tentunya selama aku ajak teman-teman luar negeri untuk main ke Indonesia, yang bikin mereka pingin untuk balik lagi ke sini nggak hanya keindahan alamnya aja, tapi juga keramahan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Gitu. Jadi sangat bangga juga ya, karena Indonesia terkenal dengan hospitality-nya. Awal mula main jet ski aku tahun 2016, jadi selesai Putri Indonesia, kemudian aku sempat kerja di Singapura waktu itu. Waktu kerja di Singapura, my boss ngajak aku ke salah satu networking event di Marina Sentosa, dan ternyata pada saat itu masih ada event di sana bersama teman-teman dari macam-macam negara, nggak cuma Singapura aja, tapi ada Indonesia, Malaysia, and around Southeast Asia gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol, kita networking, mingle dengan tamu yang satu dan tamu yang lain, ternyata banyak tamu dari Indonesia yang datang di acara itu. Akhirnya salah satu dari mereka adalah pengelola jet ski di Indonesia, Sea2 Indonesia gitu. Jadi ketika itu diundang untuk mencoba experience riding jet ski ke Kepulauan Seribu untuk pertama kalinya, ketagihan ternyata. Pertama kali dulu di Pulau Air, 10 menit dari Pulau Bidadari ini gitu, udah deket dari Jakarta juga. Pertama kali riding itu bersama ayah dari Aero Aswar dan Aksa Akswar, diajarin basic riding jet ski seperti apa, kemudian safety-nya seperti apa. Nah dari situlah aku belajar, dan kemudian suka, hobi, sekarang juga jadi kerjaan juga gitu, kesibukan sekarang juga gitu. Yang bikin aku suka sama jet ski, yang pertama nggak pakai macet. Kalau kita ngegas di jalanan kan macet ya, belum masih ada polusi gitu kan. Banyak kalau misalnya lewat jalanan kecil ada polisi tidur, terus lawannya truk-truk dan bis-bis dengan asapnya yang sangat padat. Jadi begitu merasakan riding di laut, itu tuh udaranya fresh banget. Terus kita bisa lihat clear sky, kita bisa ngerasain angin sepoi-sepoi yang nikmat banget, dan itu rasanya free banget gitu, kayak semuanya lepas di atas laut. Apalagi kita juga bisa menikmati pemandangan pulau-pulau yang indah di sekitar Kepulauan Seribu ini. Kalau kompetisi aku pernah ikut tahun 2018 di Marina Ancol. Waktu itu kalau nggak salah kejuaraan nasional yang diadakan oleh IJSBA ya, dari Asosiasi Jet Ski Indonesia. Aku pertama kali ikut balap jet ski, sangat menantang ya. Adrenalinnya tuh terpacu banget karena waktu itu antara peserta cewek dan cowok nggak dibedain, dijadiin satu. Nah kebetulan
di kelas yang aku ikut itu ada 2 peserta cewek, selain aku ada Karaya waktu itu. Terus lainnya juga ada kelas untuk anak-anak kecil juga dari umur 11 tahun kayak gitu. Nah pas ikut balapannya itu sendiri, selain memacu adrenalin juga nagih sih, karena ada kepuasan sendiri ketika kita sudah melewati garis finish. Alhamdulillah dapat juara 3 nasional waktu itu. Buat aku waktu pertama kali jadi host itu paling menarik di Dieng, Wonosobo, karena waktu itu aku ride motocross ya dari kota Wonosobonya terus sampai ke Dieng, desa tertinggi di Jawa Tengah. Nah itu sih dari rawa, kemudian dari sawah, itu pemandangannya sih luar biasa banget. Semuanya dapat hutan, danau, trabasan gitu. Itu amazing banget sih. Kalau untuk bawah lautnya paling the best Raja Ampat. Selama ini nggak pernah bosen bolak-balik untuk diving di Raja Ampat. Gitu. Main film tuh sebelum Putri Indonesia dan setelah Putri Indonesia. Sebelum Putri Indonesia ada casting di Semarang dan sutradara cocok, akhirnya main film untuk pertama kalinya waktu itu jadi peran pembantu. Kemudian yang kedua waktu setelah menang Putri Indonesia, kebetulan Bu Muriati Sudibyo, pemilik dari Yayasan Putri Indonesia, menjadi produser dari sebuah karya film yang memang menjadi mimpi beliau selama ini gitu, berjudul Sultan Agung. Nah di situ beliau casting saya, terus kemudian memang spesifikasinya mencari putri Jawa, ya pas banget ya. Jadi kebetulan aku juga dari Semarang, akhirnya cocok dapat deh peran di Sultan Agung. Kesulitan pasti sih, karena aku mengikuti proses dari awal, dari belajar sejarah, kemudian belajar basic acting dari aktor-aktor yang ternama. Kebetulan waktu itu ada Dinia Wirasti, ada Aryo Bayu gitu kan, ada Bu Christine Hakim. Jadi benar-benar aku sangat bersyukur dikelilingi dengan aktor-aktor berbakat Indonesia, aktor-aktor senior lah ya gitu. Pastinya dengan dukungan dari mereka juga, terus sutradara Mas Hanung juga. Kesulitan ini jadi tidak terasa sulit gitu, karena mereka sangat suportif banget. Dulu menjadi juru bicara Kemenpora kebetulan dipercaya karena awalnya aku punya background mantan atlet bulu tangkis. Jadi waktu kecil memang aku aktif di bulu tangkis, dan selama sekitar 10 tahun itu aku keliling untuk berbagai turnamen di Semarang dan Jawa Tengah, dan terakhir aku ikut ke Jurnas itu di tahun 2008. Nah ada basic itu, kemudian setelah Putri Indonesia kebetulan Pak Menteri waktu itu menjadi salah satu juri aku di Putri Indonesia. Setelah aku selesai Putri Indonesia, beliau memanggil kembali gitu dan menawarkan pekerjaan ini ke saya. Akhirnya kenapa enggak gitu, karena menurut aku selama aku di Kemenpora aku belajar banyak juga. Belajar bagaimana sih tentang olahraga di Indonesia, kepemudaan di Indonesia, dan juga mengenal berbagai macam cabang olahraga beserta atletnya sendiri gitu.